Lalu teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar suatu ungkapan yang berbunyi banyak anak, banyak rezeki? Nah, pernahkah juga teman-teman berpikir bahwa apakah ungkapan tersebut sesuai dengan keadaan sesungguhnya ataukah hanya mitos belaka? Bahkan, apakah teman-teman juga pernah berpikir bahwa anak itu bisa jadi sumber masalah bagi keluarganya dan juga orang tuanya? Di masa lalu, mungkin ungkapan tersebut bisa jadi benar. Karena di zaman dulu, anak-anak mungkin dianggap sebagai tenaga kerja tambahan di ladang, di hutan, berburu, dan lain-lain. Itu memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga mungkin anak atau tambahan manusia itu dapat menjadi rezeki bagi sekelompok keluarga tersebut. Anak juga dianggap sebagai penerus keluarga dan juga penjaga warisan dari keluarga tersebut. Nah, tapi itu dulu. Sekarang kita hidup di zaman yang modern, serba digital, serba kompetitif, dan satu lagi, serba mahal. Nah, punya anak di zaman sekarang itu berarti satu, pengeluaran sekolah, pengeluaran makan, dan biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan anak itu pasti akan bertambah dibanding dengan orang yang keluarganya tidak punya anak. Penelitian juga membuktikan bahwa biaya hidup pada keluarga dengan anak yang bersekolah itu lebih tinggi kira-kira 1,5 kali lipat dari keluarga yang anaknya tidak sekolah atau tanpa anak sama sekali. Dan teman-teman, itu belum termasuk inflasi yang terjadi di tiap tahunnya. Hal yang kedua, bahwa zaman dulu anak-anak yang tidak cukup pendidikan pun atau yang tidak cukup pintar pun akan sangat membantu dari ekonomi keluarganya. Artinya, pada zaman dahulu, anak yang tidak memiliki kemampuan khusus atau kemampuan intelektual itu juga dapat membantu keluarganya secara fisik. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang serba kompetitif dan serba digital dan kompleks. Kalau anak tidak dibekali dengan pendidikan yang kompetitif pula, anak hanya akan menjadi beban dan masalah bagi keluarganya. Lalu banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih orang yang justru kita rasa tidak mampu secara ekonomi atau secara finansial memilih untuk punya banyak anak dibanding orang yang kelihatannya lebih mampu? Ini semua ada alasannya. Satu, minimnya akses terhadap informasi dan minimnya edukasi terkait dengan kontrasepsi. Kedua, adanya tekanan dari norma sosial yang mengatakan bahwa kalau tidak punya anak, itu kurang lengkap. Ketiga, mungkin dari pola pikir individu tersendiri, bahwa makan nggak makan yang penting kumpul. Sayangnya, ini hanya akan menjadi lingkaran masalah. Anak yang terlahir dari kondisi miskin akan melahirkan keluarga yang kesulitan, bahkan akan membuat masalah dan membebani negara. Sepertinya hal itu juga dikuatkan dengan pemikiran beberapa dari orang tua yang mungkin masih berpikir bahwa anak adalah investasi masa depan. Mungkin banyak yang berpikir bahwa nggak apa-apa bersusah-susah sekarang, nanti toh anak kita yang akan membalas kita. Tapi pada realitanya, investasi tersebut justru membutuhkan modal yang besar. Waktu, uang, tenaga, perhatian, itulah yang dibutuhkan dalam investasi yang tidak jelas ini. Nah, 3 poin yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari 5 poin utama yang dikemukakan oleh Snehandukar, di mana Snehandukar sendiri memberi 5 poin utama yang dapat memengaruhi perilaku kesehatan seorang. Nah, di antara 5 tadi adalah pertama, niat perilaku atau behavior intention. Kedua, dukungan sosial atau social support. Ketiga, akses informasi atau accessibility of information. Keempat, otonomi pribadi atau personal autonomy. Lalu yang terakhir adalah action situation atau situasi tindakan.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tadi, banyak orang di kota-kota besar dan juga negara-negara maju itu memutuskan memiliki prinsip child free, di mana pasangan yang sudah menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Yang mana prinsip ini akan dapat mengganggu pertumbuhan populasi dan juga mengganggu dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ternyata menurut BKKBN, jumlah kelahiran yang ideal adalah 2,1 atau sekitar 2 anak per pasangan. Nah, maka dari itu, Indonesia turut meluncurkan program 2 anak cukup sejak di masa Presiden Soeharto. Hal itu dilakukan adalah untuk membuat populasi dan pertumbuhan populasi itu stabil.